Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 24 Desember 2024. Ini adalah hari terakhir masa Advent. Pagi ini sampai petang nanti. Dan malam kita akan merayakan malam kelahiran Kristus. Saya ingin mengajak kita saudara-saudari sambil mempersiapkan perayaan malam Natal, merenungkan kutipan Injil Lukas bab 1 ayat 67 sampai 79. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sakaria ayah Yohanes penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhurnya, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dua tokoh Advent, yaitu Maria dan Sakaria, adalah dua pribadi yang membuat atau menyanyikan kidung segera setelah mereka menikmati, merasakan perbuatan besar Allah dalam hidup mereka. Setelah Maria menerima kabar gembira, dia kemudian memuji Tuhan. Itulah yang disebut sebagai kidung Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan dan seterusnya. Dan Sakaria juga setelah Yohanes lahir, dia sudah terlepas dari ikatan lidahnya karena membisu. Dia kemudian mengidungkan madah pujian yang kita dengarkan dalam kutipan Injil tadi. Saudara-saudari, penginjil Lukas mengenakan kidung ini pada mulut Sakaria, suami dari Elisabet, ayah dari Yohanes Pembaptis. Allah diluhurkan karena ia telah mengunjungi umatnya. Ia telah melawat umatnya dan membawa pembebasan, membawa kelepasan, sebagaimana sudah dinubuatkan oleh para nabi sejak zaman dulu kala. Dan selanjutnya saudara-saudari, di bagian kedua dari kidungnya, dalam madah pujiannya, Sakaria berbicara tentang anak yang baru lahir, yaitu Yohanes Pembaptis. Sakaria mengatakan, "Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya." Di sini, Yohanes menjadi bentara Mesias, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan, yang diungkapkan oleh Sakaria tentang Yohanes Pembaptis, itu juga kiranya berlaku bagi kita yang hidup pada zaman ini.
Kita juga dipanggil untuk mendahului Tuhan, guna mempersiapkan jalan baginya, bagi orang dan bagi orang-orang lain. Masih banyak orang yang butuh mengenal jalan Tuhan. Masih banyak orang yang membutuhkan keselamatan. Masih banyak orang yang membutuhkan pengampunan dosa. Masih banyak orang yang membutuhkan kelepasan. Masih banyak orang yang membutuhkan rahmat dan belas kasih Tuhan. Masih banyak orang yang membutuhkan fajar cemerlang yang akan membebaskan mereka dari kegelapan dan naungan bahaya maut, agar mereka mengarahkan kaki ke jalan damai sejahtera. Karena itu saudara-saudari, nubuat Sakaria terhadap putranya Yohanes juga berlaku bagi kita pada zaman ini. Relevan sepanjang masa. Realisasi damai sejahtera di dalam setiap keluarga, dalam setiap komunitas, dalam setiap himpunan masyarakat, itu merupakan tanda bahwa kerajaan Allah sudah datang. Kita semua menyadari betapa damai sejahtera sungguh dibutuhkan di dunia saat ini. Dibutuhkan di tengah masyarakat kita, dibutuhkan dalam keluarga-keluarga kita. Dan di dalam, tentu saja dalam diri kita sendiri. Kita mohon agar Yesus Kristus, Sang Raja Damai, sungguh datang, tinggal bertahta dalam hati kita, sehingga seluruh hidup kita senantiasa membawa damai sejahtera bagi banyak orang. Selamat mempersiapkan perayaan malam Natal, malam kelahiran Kristus, saudara-saudari. Moga-moga perayaan Natal tahun ini sungguh-sungguh meneguhkan kita betapa Allah sungguh penuh kasih, betapa Allah sungguh peduli, betapa Allah sungguh melihat setiap kita, setiap jiwa berharga di matanya. Maka dia mengutus Yesus putranya lahir dari Maria, bundanya dan bunda kita semua. Tuhan Yesus memberkati seluruh persiapan kita, rohani dan jasmani, untuk merayakan Natal kelahiran Kristus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas perayaan Natal yang sebentar lagi akan kami rayakan. Datang dan tinggallah dalam diri kami. Berikanlah kami damai sejahtera dan mampukan kami untuk menjadi Yohanes Pembaptis yang baru, yang akan mendahului Engkau memberitakan damai sejahtera dan membawa semakin banyak orang untuk mengenal nama-Mu yang kudus. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.